mengerjakan Fauzia Rizky Anggraini, Cecilia, Najwa Marjuni, Iventi Deliana Sari, dan Laude Muhammad Zulfikri. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien ulkus diabetik. Langsung saja. Yang pertama ada pengkajian. Langkah awal dari semua proses keperawatan adalah pengkajian keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi pasien di rumah sakit. Data yang didapatkan yaitu data subjektif atau data yang didapatkan melalui wawancara perawat kepada pasien, keluarga pasien, atau orang-orang terdekat pasien. Dan data objektif, data yang ditemukan secara nyata. Data ini didapat melalui observasi atau pemeriksaan langsung perawat kepada pasien. Pada langkah pengkajian klien ulkus diabetikum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data. Yang pertama itu ada riwayat penyakit, lalu keluhan utama yang sering dirasakan klien seperti luka yang lama sembuh dan berbau. Terdapat rasa kesemutan pada kaki atau tungkai bawah, rasa raba menurun, serta terdapat nyeri pada luka. Selanjutnya yaitu riwayat penyakit sekarang. Kapan luka itu terjadi, penyebab adanya luka, dan upaya mengatasinya. Selanjutnya ada riwayat kesehatan lalu. Terdapat riwayat penyakit yang berkaitan dengan defisiensi insulin seperti penyakit pankreas, obesitas, riwayat penyakit jantung, arteriosklerosis, diabetes, ataupun obat-obatan yang sering diminum penderita dan tindakan medis yang pernah dijalani. Selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga bisa dilihat pada genogram keluarga. Apakah ada salah satu anggota keluarga yang mengalami DM ataupun penyakit keturunan yang dapat mengakibatkan terjadinya defisiensi insulin. Riwayat psikososial mencakup informasi tentang perilaku, perasaan, dan emosi yang sedang dialami klien dan berhubungan dengan penyakitnya sekarang, serta tanggapan keluarga terhadap penyakit klien. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Yang pertama itu ada aktivitas dan istirahat. Lelah, kelemahan, sulit bergerak atau berjalan, kram pada otot, penurunan kekuatan otot, dan tonus otot. Selanjutnya sirkulasi. Riwayat klaudikasi, AMI, hipertensi, kesemutan, kebas, ulkus kaki, dan lama penyembuhan. Selain itu, menunjukkan gejala takikardi, perubahan TD postural, penurunan atau absen nadi, disritmia, GVP, kulit yang kering, hangat, dan mata cekung. Selanjutnya ada integritas ego, seperti merasa cemas dan stres. Selanjutnya ada pola eliminasi, seperti perubahan pola berkemih, nyeri tekan pada perut yang biasanya ditandai dengan urin berkabut, bau busuk atau infeksi, atau adanya asites. Selanjutnya ada makan dan minum, meliputi gejala penurunan nafsu makan, anoreksia, mual muntah, berat badan turun, haus, dan penggunaan diuretik biasanya ditandai oleh turgor kulit yang jelek dan bersisik atau distensi perut. Selanjutnya neurosensori, seperti pusing, sakit kepala, kesemutan kebas, kelemahan pada otot, parestesia, dan gangguan penglihatan. Nyeri atau kenyamanan, seperti merasakan nyeri pada perut dan kembung. Tanda yang muncul yaitu ekspresi muka menyeringai saat palpasi abdomen dan sikap melindungi. Selanjutnya pernafasan, seperti menunjukkan nafas cepat atau DKA, batuk dengan atau tanpa sputum purulen, atau terganggunya adanya infeksi atau tidak. Selanjutnya keamanan, sering mengeluh gatal, kulit kering, dan ulkus pada kulit. Yang ketiga itu ada pemeriksaan laboratorium. Yang pertama pemeriksaan darah, meliputi pemeriksaan glukosa darah yaitu GDS 200 mg 2 jam post parandia 200 mg dan gula darah puasa 120 mg. Urin, untuk mengetahui adanya glukosa dalam urin. Pemeriksaan dengan cara reduksi. Hasil bisa dilihat melalui perubahan warna pada urin, hijau, kuning, merah, dan merah bata. Kultur pus, untuk melihat jenis kuman yang menginfeksi luka dan menentukan antibiotik yang sesuai dengan jenis kuman. Yang terakhir, pemeriksaan leukosit, untuk melihat adanya risiko infeksi pada ulkus. Yang kedua dari konsep asuhan keperawatan ulkus diabetik ada diagnosa. Di sini kami mengambil 2 diagnosa. Yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua gangguan integritas kulit berhubungan dengan neuropati perifer. Selanjutnya intervensi.
Intervensi keperawatan merupakan rangkaian tindakan yang akan dikerjakan oleh perawat didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai outcome yang diinginkan, seperti level praktik, kategori, upaya kesehatan, berbagai jenis klien, dan jenis intervensi, menurut tim Pokja Psiki 2018. Kemudian intervensi pada penyakit ulkus diabetik. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Kemudian luarannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun. Yang pertama, keluhan nyeri dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Yang kedua, meringis dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Yang ketiga, sikap proaktif dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Yang keempat, gelisah dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Yang kelima, kesulitan tidur dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Dan yang terakhir, frekuensi nadi dari memburuk 1 menjadi membaik 5. Selanjutnya, intervensinya yaitu manajemen nyeri. Pada bagian observasi, yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri. Yang ketiga, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang keempat, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang kelima, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Yang keenam, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Yang ketujuh, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Yang kedelapan, monitor efek samping penggunaan analgetik. Selanjutnya, pada bagian terapeutik, yang pertama, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, seperti TENS, hipnosis, akupressure, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, dan terapi bermain. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Yang ketiga, fasilitasi istirahat dan tidur. Yang keempat, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian, pada bagian edukasi, yang pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Yang kedua, jelaskan strategi meredakan nyeri. Yang ketiga, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Yang keempat, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Dan yang kelima, ajarkan teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya pada bagian kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, intervensi gangguan integritas kulit berhubungan dengan neuropati perifer. Adapun luarannya yaitu integritas kulit dan jaringan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan kerusakan jaringan dari meningkat 1 menjadi menurun 2, kemudian kerusakan kulit dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Adapun intervensi yang dapat dilakukan yaitu perawatan luka. Yang pertama, observasi yaitu monitor karakteristik luka, misalnya drainase, warna, ukuran, dan bau. Yang kedua, monitor tanda-tanda infeksi. Selanjutnya, terapeutiknya yaitu yang pertama, lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Yang kedua, cukur rambut di sekitar daerah luka jika perlu. Yang ketiga, bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Yang keempat, bersihkan jaringan nekrotik. Yang kelima, berikan salep yang sesuai ke kulit atau lesi jika perlu. Yang keenam, pasang balutan sesuai jenis luka. Kemudian, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka. Kemudian, ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. Kemudian, jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Selanjutnya, berikan diet dengan kalori 30-35 kalori per kilogram
per BB per hari dan protein 1,25 sampai 1,5 gram per BB per hari. Selanjutnya berikan suplemen vitamin dan mineral, misalnya vitamin A, vitamin C, zink, asam amino sesuai indikasi. Kemudian berikan terapi TENS atau stimulasi saraf transkutaneus jika perlu. Selanjutnya berikan edukasi. Yang pertama, jelaskan tanda dan gejala infeksi, kemudian anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, kemudian ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Kemudian selanjutnya kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi prosedur debridement, misalnya enzimatik, biologis, mekanis, dan autolitik jika perlu. Kemudian kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan perawat untuk menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan dengan membantu klien agar kondisi tubuh bisa membaik. Baik, 5. Evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian secara subjektif dan objektif terhadap suatu usaha yang telah dilakukan perawat terkait dengan pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.